Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan Ustaz kembali dalam belajar matematika, masih dalam bab pecahan. Dan sekarang setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pembulatan pecahan, bagaimana cara membulatin pecahan dari pecahan biasa, pecahan desimal dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari tentang penaksiran pada pecahan, ya. Apa itu penaksiran pada pecahan dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita saksikan pembelajaran di papan tulis berikut ini, ya. Baik, penaksiran pada pecahan, ya, terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penaksiran pada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, pada pecahan biasa dan pecahan campuran, bagaimana operasi itunya? Kita lihat contoh ini. Sini kita masuk ke contoh. 2/1/10 ini adalah pecahan campuran, ya, pecahan campuran. Kemudian 3/8 ini adalah pecahan biasa. Bagaimana cara melakukan penaksirannya? Mirip dengan pembulatan, ya. Cara melakukan penaksiran pada pecahan, kita harus membulatkan terlebih dahulu pecahan-pecahan di samping ini, ya. Kita harus bulatkan terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman kita tahu setelah sebelumnya Ustaz sudah jelaskan pada pembulatan. Pembulatan itu antara 0 atau 1. 3/8 ini akankah dia menjadi 0 ataukah dia lebih dekat ke arah 1? Dia lebih dekat ke arah 0 atau lebih dekat ke arah 1. Jika teman-teman membuat garis seperti yang sudah Ustaz jelaskan di sebelumnya, ini 3/8 berarti dia harus ada 8 bagian. Nah, mungkin teman-teman mengalami agak kesulitan di sini, ya. 3/8 harus membuat garis dulu antara 0 dan 1. Kemudian berapa garis yang harus dibuat, agak sulit untuk menentukan apakah ini akan menjadi 0 atau menjadi 1 pembulatannya. Ada cara yang lebih sederhana untuk melakukan pembulatan tersebut, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalkan 3/8, ya. Ini adalah disebut dengan pembilang, ya. Jangan lupa pembilang. Hal yang bawah disebut dengan penyebut, ya. Penyebut, baik. Atas pembilang, bawah penyebut. Caranya adalah, cara mudahnya, kita bagi 2 yang bagian bawah, ya. 8 ini kita bagi 2, ya. 8 ini kita dibagi 2 berarti dia menjadi 4, ya. Setengahnya dari 8 adalah 4. Nah, kemudian kita bandingkan 3 dengan 4. 3 yang atas ini kita bandingkan dengan 4. 3 lebih apa daripada 4? 4 yang ini, ya. Kita bandingkan 3 lebih apa daripada 4. Ternyata 3 lebih kecil daripada 4, ya. 3 lebih kecil dari 4. Jika bagian atasnya, bagian ini pembilangnya lebih kecil setelah yang bawah dibagi 2, maka dia menjadi 0, ya. Jika bagian atas masih lebih kecil setelah bagian bawah dibagi 2, ya. Setelah di bagian bawah ini sudah dibagi 2, tadi kan 8 dibagi 2 menjadi 4, ya. Ternyata bagian atas ini masih lebih kecil daripada setengahnya, maka dia menjadi 0, ya. Tapi kalau misalkan dia lebih besar, misalkan 3/4, nah, misalkan 3/4, 3/4 bagian bawahnya adalah 2 dan ini adalah 3. 3 lebih apa daripada 2? 3 ternyata lebih besar. 3 ternyata lebih besar daripada 2, maka dia menjadi 1. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi kalau dia masih lebih kecil daripada setengah bagian bawahnya, ya, berarti dia menjadi 0. Tapi kalau lebih besar setelah bagian bawah dibagi 2, 3 lebih besar daripada 2, berarti 4-nya sudah dibagi menjadi 2, maka dia menjadi 1. Bisa dipahami, ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Kita kembali ke pembelajaran sebelumnya. 3/8. 8 ini kita bagi menjadi 2, berarti dia menjadi 4. Dan 3 lebih kecil daripada 4, berarti dia menjadi 0, ya. Ini menjadi 0, ya. Ini kita hapus. Ini menjadi 0. 2/1/10. 2-nya turun 1/10. 1/10 itu sudah pasti, walaupun ini dibagi 2 menjadi 5, 1 tetap lebih kecil daripada 5, ya. Ini menjadi 5, ya, karena setengahnya 10 adalah 5. 1 lebih kecil daripada 5. Berarti ini menjadi apa? 0, ya. 2 tambah ini menjadi 0, ini juga menjadi 0, ya. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi pertama kita melakukan pembulatan terlebih dahulu. Setelah dibulatkan baru kita jumlahkan. Ini yang dimaksud dengan penaksiran pada pecahan. Mungkin contoh lain lagi, ya. Kita lihat di sini di bagian
buku ya, di buku kalian di halaman 20 dan 21 itu terdapat beberapa contoh dari pembulatan penaksiran pada pecahan ya. Kita ambil contoh keempat. Contoh keempat adalah seperti ini, 9 dibagi 3, 1/3. 9-nya tidak usah di apa-apakan ya, karena sudah menjadi angka ya, angka biasa ya. 3 1/3-nya harus kita ubah dulu ya. Pertama 9 bagi, nah ini harus diubah 1/3. Bagian 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 dapatnya berapa? Dapatnya 1,5 ya, bukan 1. Dia lebih besar daripada 1. Ternyata lebih besar daripada 1 berarti dia menjadi 0 ya. 1 kurang dari 1,5 ya. Ini menjadi 1,5, 1,5. Ini tetap 1. 1 masih lebih kecil, berarti ini menjadi 0 ya. 1/3 ini menjadi 0. Berarti ini 3 tambah 0 ya. Berarti hasilnya adalah 3. 3 tambah 0, ini 3 yang ini ke sini, 0 yang ini ke sini, 3 tambah 0. Hasilnya adalah 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Semoga insya Allah bisa dipahami dengan baik. Terdapat juga beberapa contoh pada contoh 2 dan contoh 3. Di situ ada pengurangan dan juga perkalian. Intinya sama. Teman-teman melakukan terlebih dahulu pembulatan pada pecahan tersebut ya. Pecahannya dibulatkan dulu. Setelah dibulatkan baru dijumlahkan ya, ditaksir seperti itu ya. Dengan penjumlahan atau pengurangan atau pembagian dan perkalian seperti itu ya. Baik, itu untuk pada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Dan kita akan menyaksikan untuk pembelajaran terkait dengan hasil operasi hitung dari pecahan desimal. Baik, kita masuk ke pecahan desimal. Oke. Pada pecahan desimal. Masih ingat apa itu desimal? Desimal adalah koma-komaan ya. Desimal adalah koma-komaan ya. Kita lihat ke contoh di buku, di situ terdapat contohnya adalah 3,8 ditambah 1,2 ya. Teman-teman mungkin ada yang masih agak bingung, ini lebih dekat kemana? Ini tidak bisa langsung ditambah ya. Ini tidak bisa langsung ditambah ya, karena harus dibulatkan terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai langsung ditambah, hasilnya karena berbeda antara dibulatkan dulu baru ditambah dengan langsung ditambah, hasilnya berbeda ya. Jadi caranya adalah kita harus dibulatkan terlebih dahulu ya, dibulatkan terlebih dahulu. 3,8 ya, antara 0 sampai 10, 8 ini lebih dekat ke arah mana? 8 ini lebih dekat ke arah mana? 8 itu lebih dekat ke arah 10 tentunya ya. Lebih besar daripada 5. Lebih dekat ke arah 10 berarti ini menjadi 1 ya. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. 3,8 itu lebih dekat ke arah 4. Lebih gampang seperti itu. 1,2 itu lebih dekat ke arah mana? 1,2 itu lebih dekat ke arah 1 ya. Jauh dengan 1,8. 1,5 juga jauh ya. 1,2 itu lebih dekat ke arah 1. Berarti ini menjadi 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Untuk pecahan desimal itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pecahan pada penaksiran pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan desimal jauh lebih mudah. Contoh lain lagi mungkin. Contoh 7,4 dikurang 4,5 ya. 7,4 dikurang 4,5. Kita lihat 4 ini masih di bawah 5. Berarti ini menjadi 7 ya. 4 ini masih di bawah 5, berarti menjadi 7 tetap ya. 4,5, ingat kalau 5 atau lebih besar dari 5 berarti menjadi ke atas. 4,5 berarti dia menjadi 5 ya. Ini menjadi 1, 4 tambah 1, 5. 7 dikurang 5 sama dengan ya. Seperti itu ya. Cukup mudah untuk pecahan desimal penaksiran pada pecahan desimal ya. Dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang penaksiran pecahan pada persen ya, pada hasil operasi hitung persen ya. Dan untuk sekarang penaksiran pada operasi hitung persen ya. Pada persen itu kita bisa melihat dari dari garis bantu untuk bilangan persen. Maksudnya seperti apa?
Untuk persentase kita membutuhkan garis bantu sebagai acuan teman-teman untuk mempermudah dalam perhitungan dari persen tersebut ya. Misalkan seperti ini, misalkan ada 0%, 0 ya, kalau 1% 0 ya. Ada 100% maksimal ya, 100%. Berarti di sini ada 50%, betul ya? Di setengahnya dari 50% adalah 25%, berarti ini adalah 75%. Dalam pecahan ini juga bisa menjadi 0, ini adalah 1, misalnya ini berarti kan dibagi menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4. Ini tidak dihitung ya. 1, 2, 3, 4 bagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah 25%, berarti ini adalah 0 ya. Yang ini adalah 1 per 1, 2, 3, 4 4. Berarti ini adalah 2 per 4. Berarti ini adalah 3 per 4. Dan ini adalah 4 per 4. Ini adalah hanya sebagai acuan atau garis bantu teman-teman dalam menghitung nanti penaksiran pada persentase ya. Ini disimpan saja dahulu. Misalkan seperti apa contohnya? Contohnya misalkan seperti ini. Contohnya adalah tentukan 52%. Tentukan misalkan ya 52% dari 2000, misalkan seperti ini ya. 52% dari 2000. Kita lihat di sini 52% itu lebih dekat ke arah mana? Tentu lebih dekat ke arah 50% ya. Ya, lebih dekat ke arah 50% atau 2/4. 2/4 itu sama dengan berapa ya? Kalau bisa disederhanakan lagi, dia sama dengan 1/2, sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, sama dengan 1/2. Sama ya, 2/4 sama setengah, 1/2 itu sama ya. Kita ambil yang paling sederhananya. 52% lebih dekat ke arah 50% atau 1/2. Berarti ini kita ubah 1/2 dari 2000. Berarti dikali 2000 ya, dikali 2000. 1 kali 2000 sama dengan 2000. Nah, ini satu yang atas dikali 1 kali 2000 sama 2000. Bawahnya masih ada per 2 ya. Bawahnya masih ada 1 dikali 2000 sama dengan 2000 per 2. Per 2-nya kesini ya. 2000 dibagi 2 sama dengan 1000. Ya. Mudah bukan? Seperti itu contohnya. Contoh lain lagi mungkin di sini ada 24% ya. Contoh lagi misalkan 24% misalkan dari 1000 ya, misalkan dari 1000. Misalkan seperti itu. Kita bulatkan terlebih dahulu dari persentase ini ya. Kita bulatkan 24%, dia lebih dekat ke arah 25%. 25% itu berapa? Itu sama dengan 1/4. Nanti kita tuliskan di sini 1/4 dikali 1000 ya. 1/4 ya dikali 1000. 1 dikali 1000 sama dengan 1000 dibagi 4/4. 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Seperti itu teman-teman ya. Insya Allah mudah dipahami dan mudah untuk dikerjakan nanti untuk soal-soalnya insyaallah ta'ala. Sekian dari Ustaz cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.